Saya sebut saja nama beliau adalah Firman. Mohon maaf, ini bukan nama aslinya. Dan terpaksa bahwa kami harus menutup wajah Anda seperti ini ya. Mohon maaf, tapi kami terima kasih atas partisipan Anda bisa berjumpa dengan tim Hati-Hati untuk menceritakan pengalaman Anda. Iya, Pak. Sobat TH2, ini terjadi pada tahun 2003, 18 tahun yang lalu. Saat itu kami selesai bermajelis, kami punya agenda rutin majelis zikir sejak dekade 2000-an awal. Sohibul Bait, salah seorang jamaah tiba-tiba bisik-bisik kepada saya, ada seorang kawannya yang ingin bertemu dan untuk bertanya sesuatu. Hanya saya mengiyakan dan saya berjumpa dengan beliau saat itu. Dia pertama-tama menyampaikan kepada saya, Pak Ustadz, saya minta ilmu. Saya nggak kaget. Saya bilang, ilmu apa yang Anda maksud? Bahwa kami bermajlis ini tidak lebih hanya zikrul manakib. Kami bermanakib dan berzikir, hanya inilah yang kami bisa lakukan. Lalu dia cerita bahwa dia bisa punya kemampuan babi ngepet. Artinya, dia ngelakoni ritual babi ngepet itu. Beliau berpraktek babi ngepet. Saya nggak percaya. Saat itu saya benar-benar nggak percaya. Masa sih di abad 21 kok masih ada babi ngepet? Akhirnya beliau minta waktu menyendiri, minta tempat menyendiri dengan saya. Dia bilang, Pak Ustadz, saya akan tunjukkan bahwa saya benar-benar melakoni ritual babi ngepet itu. Apa yang bisa Anda tunjukkan pada saya sebenarnya? Kemudian dia terdiam di depan saya, dan Masya Allah, saya sangat kaget ketika dia sudah membacakan mantranya. Tiba-tiba wajahnya berubah, dari mulut itu keluar moncong, dan itu moncong babi. Lalu dia merendek, ketika dia merendek kemudian benar-benar tangan ini juga berubah menjadi kaki depan babi, dan kakinya itu menjadi kaki belakang seekor babi. Saya terdiam, saya hanya beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Benar-benar bahwa beliau ini mampu merubah diri menjadi seekor babi. Timbullah kemudian setelah dia kembali berwujud menjadi manusia lagi, kepada dirinya saya bertanya, kenapa bisa begini Mas? Dia bilang, akibat terdesak oleh tekanan ekonomi saat itu, lalu dia khilaf. Dia pergi ke satu daerah atas petunjuk temannya di Jawa Barat. Di sana dia bertemu dengan seorang dukun yang mengarahkan agar dia menjalani tirakat di sebuah komplek kuburan ya. Kuburan, betul. Di komplek kuburan, di sana ada makam besar panjang di bawah pohon besar. Betul. Beliau diminta tirakat sambil berpuasa. Cuman aneh puasanya ya, dimana pagi bisa minum air embun ya katanya ya, menghisap air embun. Kemudian zuhur itu bisa makan beberapa kepel ketan ya. Ketan putih. Ketan putih. Iya. Zuhur itu ya. Zuhur. Ya. Terus puasa lagi sampai malam. Sampai malam ya. Oke. Puasanya seperti itu sobat. Lah kemudian pada malam yang ke-19. Pada malam ke-19, beliau ini ditemui oleh seekor babi yang sebesar kerbau katanya. Saya bilang, babi kan pendek, kerbau kan tinggi. Jadi kurang lebih berarti tiga kali lipat dari babi. Babi itu muncul, lalu anehnya dia duduk dan dia bisa bicara kepada dia. Dia bilang, ngaku bahwa saya adalah rajanya babi, atau saya adalah siluman babi yang menguasai cara-cara ilmu babi ngepet. Diberilah tawaran, kalau kamu inginkan harta, kamu akan bisa dengan mudah memperoleh harta dengan cara kamu berjalan ke kota atau ke kampung manapun, nanti kamu peperin tubuhmu, kamu pepetin ke rumah ya, maka harta yang ada di dalam rumah itu, uang itu akan terambil oleh dia. Gitu ya Mas ya? Iya, betul. Oke. Nah, setelah ritual itu selesai, pada saat itu, mohon maaf, sebelum ritual itu selesai, ada perjanjian minta tumbal kan? Ada Pak Ustadz. Ya. Iya. Nah, tumbalnya apa itu? Awalnya sih dia bilang tumbal itu berupa anak, tapi gak harus anak saya sendiri, tapi anak kecil. Asal anak kecil. Anak kecil, ya. Pada batasan
ya balita barangkali Iya, anak ketiga. iya. Tapi tidak diminta anak Anda enggak? Ya, iya. Nah, kemudian di situ Anda mau terbaik. Iya. Oke, Sobat TH2, sang babi, siluman babi tadi meminta tumbal yang bukan anaknya, asal anak kecil katanya. Sehingga dia nyanggupin. Nah, setelah kemudian berproses, saya mau tanya dulu, ketika Anda berproses, Anda bisa berubah diri Anda menjadi babi kan? Iya. Ya, Iya. berubah kan ya? Iya. Oke. Kalau berubah berarti Anda akan jalan berangkang gitu? Enggak, Pak Ustadz. Enggak berangkang? Enggak berangkang. Jadi jalan seperti biasa saja? Seperti biasa. Oke. Seperti biasa? Iya, seperti biasa. Seperti manusia? Seperti manusia. Saya hanya menggeser-geserkan tubuh ke dinding-dinding rumah yang saya mau curi. Tiba-tiba saya ketemu kaca. Saya kalau ngeliat kaca, saya ngeliat diri saya kok monyong seperti babi. Tapi perasaan saya tuh, saya nggak babi. Tapi kalau ketemu kaca, Melihat? lihat seperti tubuh babi. Jadi kalau perasaan diri kita sih nggak seperti babi, nggak menjadi babi ya? Iya, Pak. Kita jalan biasa saja, tapi begitu ngeliat kaca kita sadar bahwa wujud kita memang babi. Seperti babi ya. Artinya, berarti orang lain juga kalau kepergok melihat Anda babi. Iya, Sehingga harus ngumpet-ngumpet katanya kan? Iya. Gitu, oke. Tapi kita, si pelaku sendiri itu nggak merasakan bahwa itu babi ya? iya, saya nggak merasa saya babi. Jadi ketika Anda kemudian menjalankan operasi itu, Anda memperkan badan Anda, ya, Iya. ke rumah itu tetap menjadi diri kita, tidak seperti babi ya? Iya. Oke. Uang yang ada di rumah itu semua diambil atau gimana? Iya, Ustadz, diambil semua. Terkadang juga nggak uang aja, itu juga berupa perhiasan apa gitu. Perhiasan? Perhiasan juga kena, bisa keambil. Jadi perhiasan emas atau apapun bisa kena ya? Bisa, ya. Target itu, sekali Iya. jalan itu. Iya, betul. Oke. Jam berapa Anda mulai operasi itu? Malam, Pak Ustadz. Jam-jam ya sekitar jam 12. Jam 12 saya udah mulai operasi keluar. Kemudian setelah memperoleh itu, dibawa pulang ke rumah? Iya, Ya, dibawa pulang ke rumah. Istri Anda tahu kan? Anda Iya. melakukan? tahu Pak Ustadz. Tahu ya? Tahu ya. Jalan itu. Baik, Mas. Apalagi yang dialami oleh Anda ketika ngelakoni babi ngepet itu? Tadi kan tumbal nggak minta dia, Iya. ya kan? Ada nggak kewajiban-kewajiban apa yang harus Anda lakukan kalau Anda sudah melakukan operasi mencari uang atau perhiasan tadi? Ada, Pak Ustadz. Iya, betul. Dalam permintaan itu, dalam waktu 7 hari setelah saya mendapatkan hasil, saya harus mendatangi ke makam tersebut. Di sana saya disuruh minum darah. Saya nggak tahu darah apa, tapi itu kayaknya kok baunya luar biasa amis gitu, amis sekali. Dan juga pada malam-malam Jumat itu saya juga harus ke sana, terutama di bulan purnama. Saat purnama, Purnama. ngapain di sana? Ya maaf, Pak Ustadz. Itu pada malam itu saya diajak bersetubuh dengan seekor babi yang besar itu. Oh, Anda diajak melakukan hubungan badan Iya. dengan babi besar itu? Iya, Itu bagian dari perjanjian? iya. Sebelumnya sih enggak. Sebelumnya nggak ada seperti itu. Enggak, di awal tuh ada perjanjian nggak untuk melakukan itu? Belum ada, Pak Ustadz. Enggak ada? Belum ada. Oke. Tapi setelah Anda operasi dan memperoleh hasil, dia minta, seakan-akan minta jatah untuk melakukan hubungan seperti itu. Iya, setiap 7 hari. Setiap 7 hari? Setiap 7 hari. Luar biasa. Anda dalam 7 hari berapa kali mencari operasinya itu? Hampir setiap malam sih. Hampir Setiap malam. Bayang dapat banyak ya. Baik. Padahal di awal tadi tidak ada perjanjian untuk melakukan hubungan badan dengan babi tadi. Iya. Tapi setiap 7 hari atau 7 kali apa 7 hari? 7 hari ya. 7 hari. Kemudian melakukan hubungan badan seperti itu. Baik. Kemudian setelah memperoleh harta itu, kok tiba-tiba
Anda memilih untuk berhenti ngelakoni babi ngepet, lalu menemui saya dan menceritakan ikhwal itu sebagaimana saya ceritakan di depan. Apa yang menjadi latar belakang kok Anda tiba-tiba ingin berhenti itu? Ya tadinya saya kan nggak berpikir tuh Pak Ustadz. Awal mulanya saya itu karena saya kan orang miskin nih. Di sana banyak anak-anak bermain-main sepeda tuh. Pasti namanya otopet ya. Oh iya, saya ingat. Jadi pada waktu itu anak Anda minta otopet, Iya. nggak bisa membelikan. Nggak bisa membelikan. Pada tahun 2000 awal itu kan banyak mainan otopet, anak-anak itu ngetren sekali, dan beliau ini nggak bisa beliin itu. Ya, Iya. dengar waktu itu ada juga bahwa mertua Anda menghina ya, Iya, itu. menghina bahwa Iya. seperti apa penghinaan itu? Iya dia bilang sama saya gini, dalam bahasa Jawa sih. Kamu itu katanya punya anak satu aja, untuk beliin otopet satu aja kamu nggak bisa. Apa bisa kamu gitu? Untuk makan aja kamu nggak bisa. Gitu. Itu sejak saat itulah saya Nekat. Itu. Jadi gara-gara pengen beli otopet nekat ya, Iya, nekat melakoni babi ngepet. iya, Pertanyaan saya setelah semua jalanin, kan akhirnya Anda memilih berhenti dan bertemu dengan saya. iya. Apa alasannya? Ya tiba-tiba aja waktu itu sore itu habis mandi seperti biasa kalau anak-anak di kampung itu di pinggir jalan pada main otopet. Itu anak saya habis mandi, dia memakai otopet keluar ke pinggir jalan. Tiba-tiba dia meluncur sangat kencang sekali itu. Dia menabrak sebuah mobil. Tapi menurut warga di sana dia itu bukannya ditabrak, seperti dia ditarik. Mendengar cerita warga di sana, saya berpikir mungkin ini anak saya ini dijadikan tumbal oleh siluman babi tersebut, Pak Ustaz. Oh, oke. Jadi Sobat TH2, saat anaknya ini bermain otopet, tertabrak mobil. Tapi banyak saksi, para tetangga bilang bukan tertabrak, sebenarnya seakan-akan nabrakin diri gitu ya. Iya, Dan di situ Anda mengambil kesimpulan bahwa anak Anda menjadi tumbal. tumbal dari siluman babi tersebut, Pak Ustaz. Oke, mohon maaf, saya tidak berusaha mengungkit kesedihan Anda, tapi ini demi sebuah pengalaman ya untuk khalayak. Kemudian di awal itu memang ada janji bahwa anak Anda untuk menjadi tumbal, kan nggak ada kan di awal? Nggak ada, Pak Ustaz. Oke. Tapi Anda meyakini bahwa musibah kecelakaan itu sesungguhnya adalah karena diambil Iya, siluman babi tadi, iya, menjadi pengganti tumbal. iya, Itu tahun pertama ya? iya. Artinya belum sempat Anda ngasih tumbal. Belum, Oke. belum. Sobat TH2, saya kita menangkap tadi ada beberapa hal. Yang pertama, dalam perjanjian awal tumbal itu tidak anaknya, tapi anak siapapun, yang penting anak kecil. Ya, begitu ya? Iya, Kedua, juga tidak ada perjanjian bahwa pada 7 hari itu melakukan hubungan badan dengan seekor babi tadi. Itu juga nggak ada ya? nggak ada. Itulah kejinya dari dunia lain, dari dunia setan itu. Bujuk rayunya bagus, tapi di akhir itu tidak benar. Begitu Mas ya? Iya, Nah, saat kemudian anak Anda menjadi tumbal ya, walaupun kejadiannya di depan masyarakat, dia menabrakkan diri dengan naik otopet kepada mobil, iya. itu usia berapa Mas? Pada waktu itu usia 9 tahun, Pak Ustaz. 9 9 tahun. Sekarang 18 tahun berlalu, sudah besar, sudah dewasa, 27 tahun nih. Andai dia masih ada Mas ya. Iya, Oke, dari peristiwa itu kemudian akhirnya Anda menyimpulkan sudahlah berhenti saja gitu ya. iya, Dan kebetulan bahwa kita bertemu di rumah kawan, dia memang adalah jamaah saya yang sedang melakukan kegiatan agenda manakib. iya, Anda menjemput saya
Dan alhamdulillah ya, dengan kekuasaan Allah, akhirnya saya mencoba untuk melunturkan kemampuan ilmu itu. Iya. Gitu. Dan sekarang udah nggak bisa lagi ya, sudah nggak lakukan lagi. Nggak bisa Pak Ustadz. Oke. Nggak bisa. Sudah baik-baik ya, hidup Iya. normal. Baik, apa pesan Anda kepada halayak? Ya pesan dari saya, masyarakat jangan tergoda oleh bisikan-bisikan, rayuan-rayuan yang belum tentu ujungnya itu bakal menjadi kesesatan buat diri kita semua. Jadi sebaiknya apapun derita yang kita alami jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang buruk. Tipu Itu daya. aja, tipu daya pesan saya itu. Ya, baik, Sobat TH2, itulah dunia kesesatan. Dia selalu ingkar janji dari apa yang dia awalnya sepakati, tapi di kemudian hari dia menuntut yang berat-berat. Begitu ya? Iya. Artinya bahwa dia memberi sedikit dan meminta lebih banyak. Sobat TH2, semoga segmen ini bermanfaat. Terima kasih ya Mas ya, sudah berkenan datang di dalam segmen acara TH2 ini. Semoga ini Iya, menjadi terima kasih. sebuah manfaat untuk semuanya ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sobat TH2, sampai disinilah apa yang dapat kami persembahkan untuk Anda. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga persembahan ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi kesadaran untuk kembali ke jalan beriman. Sampai jumpa pada segmen yang lain. Hati-hati,